perkenalkan, nama aku Dede Eka Mutiara Putri dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Putra Indonesia dengan nomor induk 228.1009. Nah, everyone, di sini saya akan menjelaskan 5 poin yang bersangkutan dengan sosiologi komunikasi massa. Tentunya akan menambah wawasan kita terhadap apa sih itu sosiologi komunikasi massa. Dan ini 5 poin yang akan saya jelaskan pada hari ini. Nah, everyone, sebelum kita lebih jauh atau lebih rinci membahas tentang apa sih itu pengertian dari sosiologi komunikasi massa, nah sekarang kita akan membagi 2 sesi. Yang pertama itu adalah sosiologi komunikasi dan yang kedua adalah komunikasi massa. Sosiologi komunikasi merupakan kajian ilmu yang membahas tentang pengaruh interaksi antar individu dengan perubahan pola hidup beserta dengan efek yang diberikannya. Nah, selanjutnya sosiologi komunikasi juga memperhatikan beberapa persoalan penting yang dimana mencakup interaksi komunikasi dalam masyarakat baik secara individu maupun kelompok dan komunikasi secara langsung ataupun menggunakan teknologi komunikasi. Nah, selanjutnya itu adalah komunikasi massa atau sering disebut dengan mass communication, yang dimana komunikasi ini dituju atau disebarluaskan kepada halayak luas seperti dengan menggunakan radio, surat kabar, dan video yang telah dipublikasikan melalui media sosial seperti YouTube. Menurut Suprapto, karakteristik yang dimiliki komunikasi massa yakni berlangsung satu arah yang akan memperoleh feedback saat interaksi dilakukan. Nah, artinya sosiologi komunikasi massa itu adalah memetakan hubungan timbal balik antara media massa dengan masyarakat. Nah, dalam artian, mampukah media massa membangun norma-norma sosial, membentuk interaksi sosial, menjalankan kontrol sosial, dan melakukan perubahan sosial. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu daya tarik komunikator dalam mempengaruhi komunikan atas pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, tentunya teman-teman semua, daya tarik komunikator terhadap komunikan sangatlah besar karena komunikan yang menonton akan terpengaruh oleh daya pikir kognitifnya sendiri. Karena yang dimana media massa membantu halayak serta mempelajari informasi yang bermanfaat sehingga membantu perkembangan keterampilan kognitifnya. Contohnya, masyarakat mendapat informasi tentang tempat bersejarah di Indonesia lewat penayangan acara televisi atau media sosial. Yang ketiga, 3 pendekatan komunikator menurut Aristoteles. Nah, teman-teman semua, perlu diketahui bahwa model komunikasi Aristoteles ini adalah model yang paling klasik atau bisa disebut dengan model retoris. Karena menurut Aristoteles, komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan isi pesannya kepada halayak untuk mengubah sikap mereka. Dan ada 3 unsur dasar dalam proses komunikasi menurut Aristoteles, yaitu yang pertama adalah pembicara atau disebut dengan speaker, yang kedua adalah pesan atau message, dan yang ketiga adalah pendengar atau listener. Nah, jika ketiga hal itu ada, maka terjadilah proses komunikasi yang dimana ada sumber, pesan, dan penerima. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kategori sosial. Kategori sosial adalah kumpulan atau kelompok kategori sosial yang ada di masyarakat yang akan memberikan tanggapan yang seragam walaupun masyarakat bersifat heterogen ataupun bervariasi. Nah, dengan adanya penggolongan sosial, kemudian muncullah media massa yang sifatnya khusus atau spesial yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu dengan mengambil segmentasi atau mangsa pasar tersebut. Hingga akhirnya timbul keseragaman kepada masyarakat yang akhirnya bersifat heterogen atau bervariasi. Kira-kira media massa ada efeknya nggak ya? Jawabannya iya. Efek dari komunikasi massa yaitu timbul dari pesan yang disebarkan oleh komunikator melalui media massa hingga timbullah pada komunikan sebagai sasaran dari komunikasi. Oleh karena itu, efek melekat pada halayak sebagai akibat dari perubahan psikologis. Dalam efek kognitif, membahas tentang bagaimana peran media massa dapat membantu halayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Contohnya, dalam kasus COVID-19, masyarakat terbantu dengan adanya media massa yang menyebarkan informasi perkembangan setiap harinya. Nah, hingga akhirnya mendorong kognitif masyarakat untuk lebih waspada terhadap COVID-19.